Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pecinta kucing? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, sobat kucing, di sini akan menceritakan tentang dosa seseorang yang telah sengaja menyiksa bahkan menelantarkan kucing. Oke, kita mulai saja ya. Nah, dalam Islam ada larangan keras menyiksa binatang. Bahkan tidak tanggung-tanggung, seseorang yang menyiksa binatang bisa terkena azab masuk neraka. Nah, Rasulullah pernah mengisahkan tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena berbuat zalim kepada makhluk Tuhan tersebut. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan menyiksa binatang yang ia pelihara. Ia menyiksa seekor kucing hingga mati. Kucing yang dipelihara perempuan itu dikurung dan dikerangkeng, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bahkan, kucing tersebut harus memakan hewan-hewan yang ada di tanah lantaran kucing juga tidak bisa kemana-mana untuk berburu makanan layaknya kucing-kucing lain. Nah, kucing itu haus dan kelaparan dalam kerangkeng, tersiksa hingga kucing itu pun mati seketika. Nah, ternyata kucing itu menjadi penghalang perempuan itu untuk masuk ke surga. Sebaliknya, bahkan diazab sampai masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kisah tersebut termasuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang azab. Oke, seseorang yang memperlakukan hewan peliharaan dengan buruk, Abdullah bin Umar bersabda, ada seseorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang telah dikurungnya hingga mati. Wanita itu masuk neraka. Karenanya, kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum, tidak pula dilepaskan hingga dia bisa memakan hewan yang ada di tanah. Nah, sobat kucing, itu adalah beberapa gambaran terhadap orang-orang yang telah tega membunuh dan juga menyiksa kucing. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Lantas, bagaimana hukum kalau ada orang yang memarahi kucing? Oke, di sini ada 5 alasan ya. Sobat kucing akan membahasnya. Oke, kita mulai saja. Memarahi kucing peliharaan mungkin merupakan reaksi yang wajar jika kamu melihatnya berperilaku tidak baik, entah karena mereka buang air sembarangan, mencakar, dan sebagainya. Akan tetapi, memarahi kucing faktanya seringkali menjadi bumerang, memperburuk masalah, atau setidaknya membuat kucingmu bingung dan ketakutan. Ingat, akal kucing tidaklah sama dengan manusia. Pemilik yang merasa kesal dan marah terhadap kucingnya yang berbuat nakal tidak membuat si kucing mengerti akan kesalahannya, sehingga mereka menganggap kamu berusaha membahayakannya. Oke, ya. Nah, dilansir dari BCW Rabu, ya, berikut ini beberapa alasan mengapa memarahi kucing tidak akan berguna, dan ketahui apa yang harus dilakukan saat mereka bertindak tidak sesuai. Nah, kita bahas saja. Yang pertama, kucing bukan pembaca pikiran. Nah, memarahi kucing mungkin masuk akal bagimu, tetapi bukan berarti itu berlaku untuk kucingmu. Faktanya, hewan peliharaan seringkali tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau mengapa kamu membentaknya setelah mereka berbuat sesuatu. Oke. Meskipun kucingmu menangkap pesan melalui omelan bahwa menggaruk sofa itu hal yang buruk, tetapi dia lebih cenderung belajar untuk memastikan kamu tidak ada sebelum dia mulai menggaruk sofa itu. Oke, dengan kata lain, daripada belajar untuk tidak melakukan perilaku tersebut sama sekali, kucingmu akan belajar melakukan perilaku yang tidak diinginkan saat kamu tidak ada untuk memarahinya. Nah, jadi curi-curi kesempatan itu ya, maksudnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membuang waktumu. Oke, jika kamu memarahi kucingmu saat kamu sedang dalam proses mengeluarkannya dari sebuah tempat yang tidak boleh mereka tempati, mereka mungkin mengaitkan omelan dengan digendong daripada karena mereka berada di tempat yang tidak boleh mereka tempati itu. Nah, menurutku kita lebih kepada membuang-buang waktu saja dengan mengomeli padahal si kucing tersebut kan tidak mengerti dengan bahasa manusia. Oke, sobat kucing, itu pembahasan yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Memarahi kucing tidak mengatasi masalah. Oke, kucing mengulangi perilaku karena ada kepuasan untuk mereka. Misalnya, kucingmu mungkin mendorong barang-barang dari meja karena menyenangkan atau melompat di atas meja karena menawarkan pemandangan terbaik dari jendela dapur. Nah, daripada memarahi kucing karena melakukan sesuatu yang terasa alami, ubah lingkungan dan berikan dia alternatif. Nah, jika kamu tidak ingin kucingmu naik ke meja, jadikan meja sebagai ruang negatif.
Kamu dapat melakukan ini dengan menempatkan selotip dua sisi atau aluminium foil di atas meja untuk membuat ruang tidak nyaman. Nah, begitu mereka mengetahui bahwa mereka tidak suka di sana, kamu dapat menghilangkan pengganggu. Tetapi perhatikan bahwa kebanyakan kucing suka bertingkah banyak hal. Jadi pastikan kamu memiliki banyak tempat ramah untuk kucing dikunjungi ya. Menambahkan tempat bertengger di jendela untuk pemandangan yang bagus atau mendapatkan beberapa mainan interaktif untuk diajak oleh kucingmu mungkin merupakan cara yang bagus agar mulai mengarahkan energinya. Nah, itu adalah pembahasan yang ketiga. Oke, sekarang pembahasan yang keempat. Nah, ini dapat mengubah perilaku mereka di sekitarmu. Nah, ini ada cara yang dapat mengubah perilaku kucing di sekitar kita. Oke. Terlalu banyak memarahi atau hanya satu kali memarahi kucing bisa menjadi terlalu berlebihan ya. Itu dapat menyebabkan kucingmu merasa tidak nyaman di sekitarmu. Nah, pikirkan tentang bos atau guru yang dulu sering memarahimu yang tidak selalu dengan cara yang masuk akal. Apakah kamu menyukai orang itu? Atau apakah kamu merasa gelisah setiap kali orang itu ada? Oke, jawab ya. Udah dijawab? Oke, kita lanjut ya. Memarahi dapat membuat kucingmu gelisah dan peka terhadap gerakan atau kehadiran orang lain. Nah, karena itu, mungkin terus-menerus gelisah menunggumu mengatakan sesuatu. Oke? Memarahi kucing bisa jadi mengajarkan bahwa kamu adalah orang yang menakutkan, kata si kucing. Kamu dapat meningkatkan ikatanmu dengan kucing dan menghindari kegelisahan dengan menggunakan penguatan positif sebagai gantinya. Nah, apa penguatan positif? Penguatan positif itu adalah makanan. Ya, makanan adalah motivasi utama yang sering kita pikirkan. Tetapi beberapa kucing dimotivasi oleh perhatian, kasih sayang, atau permainan. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya makanan. Nah, kucing itu lebih termotivasi oleh perhatian, kasih sayang, dan juga permainan. Nah, cari tahu apa yang memotivasi kucingmu dan gunakan itu untuk mengajari mereka sebuah trik atau untuk membantunya mempelajari perilaku yang kamu ingin mereka lakukan. Nah, kemudian ketika mereka berperilaku tidak pantas, gunakan trik itu untuk membantu mengarahkan kembali perilaku tersebut. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, nah, itu dapat mendorong perilaku buruk. Nah, meskipun itu perhatian negatif, memarahi kucingmu tetap memberinya perhatian, sesuatu yang mungkin dia inginkan. Sama seperti anak berusia 3 tahun yang mungkin melakukan sesuatu yang buruk untuk membuat ibu atau ayahnya merasa kesal. Nah, kucingmu juga sama, mungkin melakukan perilaku yang pasti akan dimarahi karena itu adalah cara untuk menarik perhatianmu. Nah, sobat kucing, intinya dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa seberapa buruk perilaku kucing terhadap kita manusia, ya kita harus tetap menyayanginya. Karena percuma juga dengan memarahi-marahinya, karena dia itu adalah hewan, beda pemikirannya dengan manusia. Oke? Nah, jadi itu ya. Terus yang kedua, jangan sampai kita menyiksa, menyakiti, bahkan membunuh kucing. Karena seperti yang sudah tadi dijelaskan dan digambarkan ya. Nah, dosa besar terhadap orang yang suka menyiksa bahkan membunuh kucing. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.